Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya Bapak sayangi ya. Bapak pokoknya anak semuanya selalu mendoakan ya, agar anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya ya. Pokoknya semuanya mari tetap patuhi protokol kesehatan ya anak semuanya ya. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Nah, kita akan belajar apa anak semuanya? Iya, kita akan belajar pendidikan, agama Islam dan budi pekerti ya anak semuanya ya. Nah, hari ini kelas berapa Bapak? Kelas 3 anak semuanya. Nah, maka dari itu silakan anak semuanya kelas 3 ya, dipersiapkan terlebih dahulu untuk peralatan perlengkapan pembelajaran pada hari ini ya. Sudah siapkah hari ini anak-anak semuanya untuk belajar bersama Bapak? Pintar sekali kalau sudah siap ya. Mari anak semuanya, yuk kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa? Anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya anak semuanya memiliki pemahaman yang lebih baik. Nah, karena anak semuanya harus apa? Harus selalu belajar dan belajar agar memiliki apa? Ilmu yang lebih itu anak semuanya ya. Nah, maka dari itu silakan anak-anak semuanya, mari kita berdoa bersama dengan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak semuanya Bapak sayangi. Nah, selanjutnya untuk temanya hari ini apa Bapak? Ya, pintar sekali pertanyaan anak semuanya. Tema hari ini yaitu adalah apa? Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam anak semuanya. Nah, pada hari ini ya kita akan belajar tentang keteladanan dari Nabi Ismail. Kalau kemarin kita belajar apa? Tentang keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka dari itu silakan anak semuanya ikuti ya pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya untuk KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk KD-nya kompetensi dasar ya, memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, untuk tujuan belajarnya anak-anak semuanya, ya, melalui metode saintifik, peserta didik anak-anak semuanya ya dapat meneladani akhlak terpuji Nabi Ismail alaihissalam. Yang selanjutnya menjelaskan kisah keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam dengan benar. Gitu ya anak semuanya ya. Pokoknya ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat sampai tuntas. Gitu ya anak semuanya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya Bapak sayangi, tadi sudah Bapak jelaskan. Kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini masih keterkaitan anak semuanya. Bahwasanya apa anak semuanya? Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang pertama, ini anak semuanya. Bahwasanya zaman dulu ya, kemarin diceritakan bahwasanya apa? Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia. Nah, dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya semuanya. Nah, di sini bahwasanya apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar apa semuanya? Nabi Ibrahim memiliki seorang anak. Dia karenai anak yang soleh anak semuanya. Nah, berkat doa itu Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail, yang kelak akan menjadi Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar anak semuanya. Diingat ya, keluarga Nabi Ismail alaihissalam ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, ini hijrah ke Mekah anak semuanya. Nah, dengan bertawakal kepada Allah anak semuanya, nah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan membawa Nabi Ismail kecil tanpa tempat tujuan yang tertentu. Nah, Nabi Ibrahim hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Apa itu?
unta. Pinter sekali anak-anak semuanya. Nah, setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan yang jauh, itu tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama istri dan anaknya yang bernama Nabi Ismail itu di mana? Di Mekah anak semuanya. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Nah, di tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Jadi ya semuanya, jadi setelah lama perjalanan itu akhirnya apa? Tiba di Mekah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa? Mendirikan apa? Ka'bah bersama Nabi Ismail. Gitu anak semuanya ya, yang pada saat ini menjadi kiblat seluruh umat Islam. Nah, selanjutnya anak semuanya, ini ditinggal di tempat yang gersang. Nah, ini memang betul anak semuanya ya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapat perintah dari Allah agar apa anak semuanya? Nah, Nabi Ibrahim itu diminta untuk apa? Berpergian anak-anak semuanya, atau berhijrah. Nah, lelah masih belum bilang, perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Nah, di Mekah itu Hajar, ibundanya dan Nabi Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur anak semuanya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah yang harus dilaksanakan. Nah, dan harus bertawakal kepadanya. Hajar pun berkata istrinya ya, kemanakah engkau akan pergi? Nah, ini bepergian anak semuanya ya tadi ya. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini? Nabi Ibrahim pun akhirnya menjawab, benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian. Itu anak semuanya ya. Bahwasanya apa? Sudah dipesani oleh Nabi Ibrahim, bahwasanya diingatkan kita sudah sampai sini itu dibimbing oleh Allah, maka berpasrah dirilah kepada Allah, bertawakal anak semuanya. Nah, tidak akan menelantarkan kalian anak semua. Berarti siapa? Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, ini tadi kalau tadi memang Nabi Ibrahim memang berhendak untuk bepergian ya karena perintah Allah. Di sini selanjutnya ya, ini munculnya air Zam-Zam anak semuanya. Nah, dikala itu, memang betul anak semuanya ya, Nabi Ibrahim sudah meninggalkan siapa? Hajar dan Nabi Ismail kecil. Nah, Hajar ini mati perintah Nabi Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis anak semuanya. Beberapa hari kemudian persediaan bekal sudah habis anak semuanya. Coba bayangkan, kita misalkan ya tidak ada siapa-siapa, nah di situ hanya ada siapa namanya ibunda kita ya, tidak punya bekal apa-apa. Nah ini pasti kita panik anak semuanya ya. Nah ini dirasakan oleh Hajar dan Nabi Ismail kecil anak semuanya. Tak ada lagi makanan dan minuman. Nah Hajar atas dihajar kebingungan anak semuanya. Kemana ia harus mencari makanan? Ini anak semuanya. Nah maka kebingungan itu bertambah manakala apa? Terdengar tangisan Nabi Ismail kecil yang sangat kehausan anak semuanya. Nah, akhirnya Nabi Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Nah, ibaratnya gini anak semuanya. Nah, ya. Terus pandangannya kemana? Kesana kemari. Nah, mencari apa? Mencari air anak semuanya. Begitu giginya siapa? Siti Hajar anak semuanya. Nah, ia berlari menuju Bukit Safa. Nah, barangkali bisa apa? Mendapatkan air di sana anak semuanya. Ternyata tidak anak semuanya. Nah, tidak ada air sedikit pun di sana. Di mana tadi? Bukit Safa. Kemudian ia pun berlari kepayahan. Sudah saking karena tadi teringat anaknya ya, Nabi Ismail kecil. Ya, larinya kepayahan anak semuanya. Ya, sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah anak semuanya. Nah, di sana pun tidak ada air ternyata. Kejadian itu sampai berulang bolak-balik. Wah, sana sani mundar-mandir karena apa? Untuk apa? Demi sang anak yaitu siapa? Nabi Ismail agar tidak menangis, tidak kehausan. Nah di sana pun akhirnya
apa, di Bukit Sofa juga tidak ada, di Bukit Marwah juga ternyata juga tidak ada air. Sampai berulang-ulang tujuh kali anak semuanya berlari antara Bukit Sofa, Bukit Marwah. Itu anak semuanya ya. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir saja berputus asa. Coba bayangkan anak semuanya ya, berlari-lari jaraknya cukup jauh antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah anak semuanya 7 kali dengan perasaan yang tidak tenang. Karena apa? Terfikirkan Nabi Ismail yang menangis karena kehausan. Nah, ini diriwayatkan bahwasanya hampir saja putus asa. Namun pertolongan Allah pun datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Zam-Zam semua. Ini apa tadi? Mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Bahkan sampai saat ini anak semuanya ya, kita masih bisa merasakan air Zam-Zam kalau kita misalnya ya, mohon maaf ya, kalau saya pribadi itu bisa merasakan kalau ada yang pulang dari haji atau umroh semuanya. Nah, gitu ya. Karena air ini apa? Terus mengalir anak semuanya ya. Selanjutnya anak-anak semuanya. Nah, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini sangat penting anak semuanya. Kalau tadi peristiwa apa? Peristiwa adanya munculnya apa? Air Zam-Zam. Nah, terus adanya lagi peristiwa Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah sampai 7 kali anak semuanya. Nah, sekarang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala serta hormat kepada orang tuanya. Ini anak semuanya ya. Salah satu keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ini harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan. Patuh dan taat pada perintah Allah, hormat kepada orang tua. Nah, ini semuanya ya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Nabi Ismail alaihissalam ini menginjak usia remaja. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar ya, ibundanya diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah apa? As-Saffat. Ayat 102 sampai 111 anak semuanya. Ini peristiwa yang sangat-sangat penting sekali anak semuanya ya. Nah, apa itu Bapak? Nah, ini ya. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 ini diceritakan bahwasanya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, nah, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku itu menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ya, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini semuanya ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim bermimpi ya semuanya. Di dalam surat ini diterangkan bahwasanya menyembelih putranya. Nah, terus dijawab ternyata oleh siapa? Oleh Nabi Ismail. Nah, ibaratnya tidak apa-apa, laksanakan perintah dari Allah. Gitu semuanya ya. Selanjutnya, tatkala keduanya telah berserah diri, ya bertawakal kepada Allah, akhirnya pun Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nah, gitu semuanya ya. Nyatalah kesabaran keduanya. Nabi Ibrahim karena perintah Allah, Nabi Ismail karena apa? Karena memang juga taat kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya semuanya. Keduanya termasuk orang-orang yang sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak semuanya. Ya. Selanjutnya anak semuanya, dan kami panggillah dia. Ini ayat 107 anak semuanya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat 104 sampai 105 anak semuanya. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, gitu anak semuanya. Diganti dengan apa? Nah, kambing atau domba anak semuanya ya. Ini anak semuanya. Sesudah nyata kesabaran dan kesabaran anak semuanya. Ya, tadi kan diuji. Ternyata sabar diganti dengan apa? Nah, ditebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Nabi Ismail untuk meneruskan kurban. Allah pun akhirnya menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya apa? Idul
Idul Adha. Pinter sekali anak semuanya. Nah, pada saat itu hari raya haji ya semuanya. Ya, kami abadikan untuk Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu apa? Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim alaihissalam. Itu anak semuanya ya. Itu tadi 108 sampai 109. Selanjutnya ini anak semuanya. Nah, yang paling penting, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Itu anak semuanya 102 sampai 111 ya. Anak semuanya menceritakan apa? Nah, 111 ya anak semuanya menceritakan apa? Menceritakan tentang peristiwa disyariatkannya apa? Ibadah kurban. Nah, semuanya. Nah, dilaksanakan pada apa? Dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, hari raya haji. Nah, gitu bahwasanya Nabi Ibrahim pada waktu itu bermimpi, terus disampaikan kepada Nabi Ismail kecil ya pada usia remaja, yaitu anak semuanya ya. Itu apa anak semuanya? Taat, patuh. Nah, karena taat memang harus dilaksanakanlah ayah. Nah, ini betul-betul dilaksanakan ya. Di situ dilanjutkan bahwasanya pada ayat berikutnya akhirnya karena sudah termasuk orang yang berserah diri ya, termasuk orang yang sabar, akhirnya diganti dengan kambing ya semuanya. Sehingga apa? Tidak jadi disembelih. Nah, termasuk orang-orang yang sabar anak semuanya ya. Nah, gitu termasuk tadi adalah apa? Terkait dengan perintah adanya hari raya Idul Adha untuk beribadah berkurban. Nah, dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah, kita langsung ingat ya. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah, selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Tadi setelah diuji ya semuanya ya. Nah, ini pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail. Akhirnya pun berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Nah, memang betul anak semuanya ya. Nabi Ibrahim pun akhirnya ya mendirikan Ka'bah, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Nabi Ismail. Nah, hormat dan patuh anak semuanya. Ketika ada ayahandanya sedang misalnya tadi bekerja ya, membangun apa tadi? Membangun Ka'bah ya, ini seorang anak harus membantu. Nah, gitu anak semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ini yang semuanya. Betul. Setelah itu memang sudah didirikan, Nabi Ibrahim berdoa. Ya, agar apa semuanya? Diterima amal perbuatannya. Apa? Mendirikan tadi Ka'bah. Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya Bapak sayangi. Nah, mulailah keduanya benar anak semuanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan apa? Makom Ibrahim. Nah, jadi apa makam Ibrahim ini? Apa dikenal dengan apa ketika itu? Nah, makam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, itu ya semuanya ya, makanya disebut dengan makam Ibrahim. Nah, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu dikenal dengan makam Ibrahim. Penting anak semuanya nih ya, tolong diperhatikan ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk apa? Membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud anak semuanya. Ini dibersihkan anak semuanya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pun akhirnya membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, untuk iktikaf, untuk rukuk dan untuk sujud anak semuanya ya. Nah, itu karena memang betul pada saat itu memang sudah umatnya
ya masih ada yang menyembah berhala. Nah, ini makanya dibersihkan agar apa? Bisa digunakan untuk tawaf, itikaf, rukuk dan sujud. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya semuanya Bapak sayangi. Tadi kita sudah tahu terkait dengan keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang kita meneladani alat terpuji Nabi Ismail alaihissalam itu apa saja? Nah, yang pertama semuanya sabar. Nah, ini dibuktikan ketika apa semuanya? Nabi Ismail ya pada waktu itu ya ingin disembelih oleh siapa? Oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang itu adalah perintah Allah. Nabi Ismail berserah diri kepada Allah ya, karena memang ini perintah Allah, tetap dilaksanakan. Akhirnya tidak jadi disembelih, diganti oleh apa? Diganti dengan kambing ya semuanya. Nah, gitu ya semuanya ya. Selanjutnya rela berkorban anak semuanya. Nah, di sini anak semuanya ya, rela berkorbannya di mana Bapak? Rela berkorbannya ya dirinya sendiri ya anak semuanya. Nah, meskipun dirinya sendiri yang buat korban anak semuanya, berkorban ya, nyawanya sendiri tidak apa-apa ya, karena memang ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama semuanya ya. Tadi yang sabar juga sama. Ketika anak-anakku semuanya mendapatkan tugas pembelajaran yang mungkin agak sulit, mungkin cukup banyak, mungkin yang lain-lain, anak semuanya tidak boleh mengeluh. Anak semuanya harus tetap semangat untuk mengerjakannya, semangat untuk belajar. Nah, untuk rela berkorban juga sama. Rela berkorban di sini anak semuanya ya. Misalnya semuanya di sekolahan ada program misalnya infak. Nah, setiap hari Jumat ya dilaksanakan. Nah, ini sebagai wujud kita apa? Nah, ini kita mengeluarkan infak. Nah, kita mencoba untuk apa? Berbagi. Nah, sedekah boleh ya semuanya. Nah, kita berbagi misalnya hari Jumat ya, di masjid-masjid kita berbagi, ngisi kotak infak boleh. Itu termasuk pengamalan dari apa? Kita meneladani rela berkorban sikapnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini baik anak semuanya. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Ini sangat penting sekali anak semuanya. Tadi apa? Nabi Ismail alaihissalam dengan hormat ya, karena tadi ditanya ya, maukah disembelih, karena ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, diberi bisikan, diberi wahyu, diperintahkan oleh Allah. Nah, untuk agar menyembelih siapa? Putranya. Tetapi karena begitu hormat dan patuh ya, taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tetap dilaksanakan, tetap bilang menjawab, laksanakanlah ayah. Nah, itu anak semuanya ya. Terus buktinya lagi apa anak semuanya? Hormat dan patuh. Sebagai bentuk rasa hormat dan patuhnya kepada orang tua, dikala itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang apa? Membangun Ka'bah. Ini Nabi Ibrahim membantu. Nah, ini semuanya ya, membantu pekerjaan orang tua. Nah, kita sebagai anak misalnya semuanya di rumah, orang tua sedang bersih-bersih, orang tua sedang menyiapkan makanan, dibantu semuanya. Nah, ini sebagai bentuk hormat kita, patuh kita kepada orang tua. Dilarang nonton TV ya, jangan dilaksanakan. Karena apa? Waktunya belajar ya harus belajar. Dilarang misalnya bermain karena sudah larut malam, ya manut semuanya, ikuti perintah orang tua. Itu anak semuanya ya. Semoga anak semuanya bisa meneladani, bisa menerapkan akhlak terpuji dari Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pokoknya semuanya, yuk kita selalu berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak semuanya, tidak hanya sabar, rela berkorban, hormat dan patuh. Banyak sekali akhlak terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Tapi yang tiga ini tolong anak semuanya, karena kita belajar tentang keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Yuk kita terapkan ya semuanya ya. Pintar sekali. Nah, alhamdulillah anak semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anakku semuanya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.